Bapak Ibu dalam Open House SIMT ITS pada pertama kali nih di 2024 di bulan April ini. Senang sekali saya Miza akan memandu acara Open House pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya pengen kenalan dulu nih sama Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Kita terbiasa untuk menanyakan gitu ya Bapak Ibu ini kabarnya hari ini gimana Bapak Ibu, dan juga saya pengen tanya nih Bapak Ibu ini hari ini live-nya dari mana nih gitu. Biasanya bermacam-macam sekali gitu kalau yang hadir di acaranya SMT ini. Boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom chat Bapak Ibu hadirnya dari mana saja nih asalnya nih Bapak Ibu. Oke, kabarnya baik, alhamdulillah ya Pak, Bapak Ibu malam hari ini ada yang dari Balikpapan juga. Wah, ada yang dari Tabalong ya. Jayapura, wah semangat sekali ya Bapak Ibu malam hari ini ya untuk mengikuti Open House SIMT ITS. Oke, dari Bangkalan. Oke, beragam sekali ya yang hadir pada malam hari ini. Senang sekali kami juga Bapak Ibu membersamai Bapak Ibu malam hari ini. Saya sendiri dari Surabaya ini live-nya, ada yang dari Batam juga. Oke. Wah, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sudah menuliskan kehadirannya. Oke, dari Sulawesi Tenggara. Oke, baik. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Dekan SIMT ITS, Profesor Insinyur Inyoman Pujawan, PhD, dan Bapak Wakil Dekan SIMT, Bapak Haryo Dwito Armono, STM Engineering PhD, Kaprodi Pascasarjana Manajemen Teknologi, Bapak Jerry Dwi Trijoyo Purnomo, MSc PhD, Kaprodi Pascasarjana Inovasi Sistem dan Teknologi, Bapak Bagus Dinariana Dwi Putranta, PhD, Sekretaris Program Studi Pascasarjana Manajemen Teknologi, Ibu Gita Widibawika SSTMMT, serta Kabag Tata Usaha SIMT, Bapak Agus Dwi Purwolastono SE, Accounting AKCE, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang juga hadir beragam sekali ya asal Bapak Ibu pada malam hari ini. Tapi kita punya niat yang sama untuk bisa mengikuti pemaparan tentang program-program apa saja yang ada di SIMT ITS. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara malam hari ini, pemaparan program-program yang ada di SIMT ITS akan disampaikan langsung oleh Bapak Dekan SIMT ITS, Bapak Profesor Insinyur Inyoman Pujawan PhD. Untuk itu kesempatan saya berikan kepada Prof. Nyoman untuk menyampaikan paparan. Silakan Prof. Baik, terima kasih Mbak Misa. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Iya, jelas Pak. Iya, baik. Ya. Oke, saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada acara malam ini. Saya lihat sangat beragam dari asalnya ya. Ada yang Banjarmasin, Tapanuli, dari Makassar, Batam, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang dari luar negeri juga ya. Kapan itu banyak juga Bapak Ibu dari Timur Tengah yang berkesempatan untuk hadir juga. Di malam ini juga kami dari SIMT ada beberapa orang yang hadir. Ada Pak Haryo, saya lihat sebagai Wakil Dekan. Kemudian ada Pak Dinar, Pak Dinariana, Kaprodi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi, ada Bu Gita, Sekretaris Program Manajemen Teknologi. Baik, karena kita waktunya relatif terbatas, saya ingin mewakili Bapak Ibu sekalian di SIMT untuk menyampaikan beberapa informasi dasar mengenai Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi serta program-programnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan lewat chat. Nanti kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Juga nanti kalau ada yang mau bertanya langsung, saya kira Mbak Misa nanti akan bisa mengatur beberapa orang bisa bertanya secara live. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi ITS punya
8 fakultas sama 1 sekolah. Satu-satunya sekolah adalah sekolah yang ini, Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi, yang memang program-programnya terkait dengan program-program di bidang manajemen dan teknologi. Kami memang punya perbedaan dengan fakultas yang lain dalam hal hanya menyelenggarakan program level pasca sarjana, jadi adanya ya program magister, program doktor, juga ada program profesi, seperti tadi juga ada program pendidikan non-gelar, executive education. Jadi yang mencari tempat untuk memberikan pelatihan kepada karyawan atau staf Bapak Ibu, itu juga kami banyak pilihan-pilihan training yang ada di SIMT ITS. Ini adalah pilar kami di dalam mengembangkan SIMT. Jadi kita punya yang namanya 5P, produk atau program kita adalah program-program yang memang dirancang untuk kebutuhan pekerjaan saat ini dan masa mendatang. Jadi kita selalu sangat inovatif di dalam memunculkan program-program yang relevan dengan kebutuhan industri atau kebutuhan pekerjaan. Makanya kita mengadopsi banyak sekali program yang warnanya baru. Nanti saya akan tunjukkan beberapa. Kemudian di SIMT juga kami bisa menarik dosen-dosen dari fakultas lain di ITS, sehingga kita dapat best people untuk mengajar di SIMT. Kita punya kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri. Kita menjaga supaya proses yang ada di SIMT ini berjalan dengan baik, mulai dari proses rekrutmen mahasiswa sampai pada proses mereka lulus, semuanya kita jaga dengan baik. Dan juga semua yang bekerja dan belajar di SIMT kita menginginkan supaya bisa merasakan situasi yang kondusif. Baik, nah kemudian langsung saja kepada program apa yang kami tawarkan di SIMT. Yang pertama kita punya program doktor, namanya Doktor Manajemen Teknologi. Nah, memang kalau di tempat lain, kebanyakan program doktor itu untuk mendidik para peneliti yang akan menjadi akademisi, atau akan menjadi dosen, atau sudah menjadi dosen. Tapi di DMT ini, kita rancang programnya bisa diikuti atau relevan diikuti oleh para profesional. Ya, jadi bisa diikuti oleh para profesional, dan sekarang kita punya sekitar 120-an mahasiswa S3, mayoritas memang adalah profesional, levelnya dari CEO, dari direktur utama, ada yang komisaris, sampai level profesional dengan pengalaman kerja minimum 5 tahun. Nah, jadi itu kira-kira rentangnya. Apakah dosen bisa? Bisa. Ada juga sebagian kecil dosen yang mengambil program dokter di sini. Baru berdiri 3,5 tahun yang lalu, tapi kita sudah meluluskan 9 orang. Dan walaupun bekerja full time di tempat kerjanya masing-masing, ternyata mereka bisa lulus cepat dan bisa mengikuti program dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya program yang paling populer dan memang sudah paling lama, adalah program namanya Magister Manajemen Teknologi. Ini sudah 27 tahun. Dan merupakan salah satu program magister terbesar. Kalau di ITS memang sudah paling besar, ya. Saya kira di Indonesia juga termasuk salah satu program magister terbesar. Ya, mungkin jarang ada yang lebih besar dari MMT, karena kita punya lebih dari 1.000 mahasiswa S2 di program MMT. Ya. Nah, kemudian kalau di yang program magister berikutnya adalah Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Mungkin tidak akan ketemu nama program seperti ini di tempat lain.
hanya ada di ITS. Relatif baru, jadi kita baru berdiri sekitar 2,5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, baru 2 tahun yang lalu. Jadi kita sudah meluluskan 2 kali. Nanti saya akan tunjukkan apa saja bidang-bidang yang ditawarkan di sana. Kemudian di luar itu ada program profesi insinyur bagi Bapak Ibu yang berpraktek keinsinyuran, sama yang tadi yang terakhir itu adalah program pendidikan bersertifikasi itu untuk training-training yang non gelar. Baik. Nah, saya jelaskan sedikit bidang-bidangnya. Kalau program doktor, pokoknya semua yang terkait dengan manajemen dan teknologi. Apakah di bidang manajemen proyek bisa, apakah yang terkait dengan manajemen industri, misalnya mengelola kualitas, mengelola maintenance, dan lain sebagainya, itu bisa. Terkait dengan IT bisa, terkait dengan analytics bisa, semua, pokoknya semua yang ada bidangnya di S2 ini, itu sebetulnya bisa diambil sebagai topik riset pada bidang S3. Jadi intinya ada kata kunci manajemen dan teknologi. Nah, baik itu mau ke arah marketing, tapi basis teknologi, mau ke supply chain, mau ke renewable energy, mau tentang penelitian tentang startup, kemudian juga yang lain-lain yang terkait, itu semuanya bisa. Itu yang S3 ya, jadi sangat lebar. Nah, kalau yang S2, kalau yang MMT, Magister Manajemen Teknologi, ini bidang-bidangnya yang di atas ya. Jadi yang aktif sekarang ada 7 bidang. Yang klasik dan sudah sangat lama itu adalah manajemen industri. Ya, ini yang peminatnya juga banyak dan alumninya juga sudah lama karena sudah ada sejak 1996. Manajemen proyek juga begitu, peminatnya juga sangat tinggi. Yang ketiga, ini yang arahnya ke IT, jadi manajemen teknologi informasi. Yang berikutnya, ini program-program relatif baru, tapi juga sangat, apa ya, peminatnya juga banyak, seperti business analytics. Ini kalau Bapak Ibu mungkin banyak kaitannya dengan pengolahan data, bagaimana menggunakan data itu menjadi informasi, bagaimana kita mengubah informasi menjadi business insight. Nah, itu di business analytics. Supply chain management ini bicara tentang hubungan antar organisasi, bagaimana supaya flow barang dari hulu ke hilir itu lancar. Desain management, innovation design management ini banyak diikuti oleh teman-teman yang S1-nya di bidang desain, tapi kita tidak fokus kepada technical aspek dari desain. Jadi bagaimana menggunakan desain itu sebagai bagian dari inovasi. Kemudian yang berikutnya adalah teknomarketing. Ini kita bekerja sama dengan MAK Plus. Jadi sebagian mata kuliah itu diasuh oleh teman-teman dari MAK Plus Institute di bawah bimbingan Pak Hermawan Kartajaya. Itu yang MMT. Nah, kemudian yang Magister Inovasi Sistem dan Teknologi yang sekarang jalan adalah renewable energy. Ini cukup lumayan peminatnya, sama startup teknologi. Ini juga banyak peminatnya. Kemudian startup teknologi ini kita bekerja sama dengan IDS College di Jakarta yang punya link yang sangat kuat kepada para pengusaha, para pemain startup di Jakarta. Ya. Nah, jadi salah satu pemilik dari IDS College yang kita ajak kerjasama itu memang adalah investor di beberapa startup yang cukup besar. Kemudian service innovation dan public policy ini yang ingin belajar tentang kebijakan-kebijakan. Nah, itu yang jalan ya. Nah, itu kira-kira pilihan-pilihan bidang yang Bapak Ibu nanti bisa lihat ya. Kemudian ya sebagaimana saya sampaikan tadi, program MMT terutama adalah program yang sudah cukup lama sehingga cukup banyak alumni-alumninya yang sudah berperan aktif dan punya posisi-posisi strategis di luar sana. Ini sebagian saja yang kita tunjukkan. Ada yang jadi rektor, ada yang staf ahli menteri, ada yang direktur di kereta cepat Jakarta-Bandung,
yang dirut di beberapa perusahaan gitu ya, ada yang politisi dan lain sebagainya. Ya. Nah, dosennya dari mana saja? Kok kita bisa punya mahasiswa magister yang cukup banyak? Ya, kita ada lebih dari 100 dosen yang mengajar di SIMT, semua doktor, jadi tidak boleh yang bukan doktor. Hampir 29% itu sudah profesor. Nah, itu yang dari internal ITS. Nah, dari luar ITS kita juga banyak dosen praktisi. Nah, itu yang sangat disukai oleh mahasiswa di SIMT karena di banyak kelas, kelasnya itu diampu bersama-sama oleh dosen akademisi sama praktisi. Jadi secara teori itu diberikan oleh dosen ITS, kemudian secara insight praktis itu diperkuat oleh dosen praktisi. Ini contoh dosen-dosen dari luar ITS. Ya, ada CEO, ada founder, dan ada profesor dari luar negeri. Jadi cukup banyak dosen-dosen dari tempat dari praktisi yang ikut mengajar di tempat kita. Dan tentu di internal kita sendiri ya banyak program-program pengembangan untuk dosen, sehingga pada saat mengajar dosen tahu bahwa mengajar untuk kelas seperti yang diikuti oleh para profesional seperti Bapak Ibu yang hadir ini ya tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda. Jadi kita mengundang banyak dosen-dosen dari luar negeri. Kita banyak menggunakan studi kasus, baik studi kasus nasional yang dari perusahaan-perusahaan dalam negeri, maupun juga dari studi kasus kelas dunia yang memang banyak dipakai untuk mengajar kelas-kelas MBA di perguruan tinggi maju. Jadi kita banyak mengambil case study dari Harvard, dari Ivy, kemudian dari perguruan tinggi lain. Sehingga kita punya kualitas yang setara dengan perguruan tinggi yang maju, yang menawarkan program-program yang bagus-bagus, terutama seperti program MBA di luar negeri. Saya kira itu barangkali pengantar sedikit mengenai program yang ada di SIMT. Nanti kalau ada pertanyaan lebih detail, kita akan coba interaktif. Baik. Kali untuk waktu yang lebih panjang. Itu saya rasa Mbak Misa, apa yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Prof. Nyoman yang sudah memberikan pemaparan mengenai program-program yang ada di SIMT ITS. Dan ini Pak Nyoman, dari pemaparan Pak Nyoman tadi menimbulkan banyak pertanyaan nih Pak Nyoman. Di kolom chat ini sudah ramai Pak Nyoman. Sudah dibantu juga, dibalas oleh tim kami ya di admisi, sudah dibalas juga nih mengenai kurang lebih pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu kita bahas lebih lanjut. Nanti akan dibahas di sesi Q&A. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kami juga memberikan pemaparan mengenai informasi tata cara pendaftaran di SIMT ITS ini Bapak Ibu. Jadi untuk menjawab penasarannya Bapak Ibu nih bagaimana sih secara teknis pelaksanaan nanti saat pendaftarannya gitu ya. Karena pendaftaran ini dibuka sampai dengan 25 April nanti Bapak Ibu. Baik, untuk itu saya serahkan sesi pada pemaparan mengenai informasi dan tata cara pendaftaran SIMT ITS ini kepada Mas Aziz Hakim Asqolani. Kepada Mas Aziz dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Miza. Selamat malam Bapak Ibu. Baik, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aziz, bagian admisi program Pascasarjana di SIMT ITS. Dan pada kesempatan malam hari ini mohon izin untuk bisa sedikit membagikan terkait dengan beberapa informasi seputar pendaftaran, mulai dari persyaratan pendaftaran, kemudian berkas-berkas, dan juga tata cara pendaftaran program Pascasarjana di SIMT ITS. Baik, Bapak Ibu, saya awali dari persyaratan pendaftaran untuk di jenjang S2, baik itu MMT ITS maupun MIST ITS.
Berikut adalah persyaratannya. Yang pertama yakni Bapak Ibu lulusan dari D4 atau S1 dengan IPK minimal 3 dan juga akreditasi minimal B. Kemudian persyaratan selanjutnya yakni memperoleh surat rekomendasi dari berapa orang, yakni 2 orang secara online, yakni nanti tinggal menuliskan email dan juga nama rekomendator saja. Kemudian sertifikat TOEFL dengan minimal skor 477 dan juga sertifikat TPA dengan nilai yang sama untuk di jenjang S2 baik TOEFL dan TPA-nya di 477. Kemudian di jenjang S2 hanya perlu mempersiapkan judul usulan topik penelitian tesis begitu yang nanti akan diinputkan ke dalam sebuah sistem. Kemudian persyaratan yang lain ada dokumen seperti pas foto, kemudian ijazah, transkrip, dan juga surat keterangan sehat. Nah, apabila mungkin ada kendala dari Bapak Ibu, yakni berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi bukan B, apakah bisa mendaftar? Itu bisa, silakan Bapak Ibu bisa mendaftar apabila mungkin akreditasinya masih belum B, kemudian IPK-nya masih belum 3, seperti itu. Itu nanti Bapak Ibu silakan bisa mendaftar karena memang persyaratan itu bukan persyaratan mandatori karena nanti juga akan dikonversi dengan pengalaman kerja dan beberapa konversi yang lain. Nah, yang membedakan dari persyaratan di jenjang S2 dan juga S3 untuk TOEFL dan TPA-nya di jenjang S3 ini dinilai 500 ya Bapak Ibu. Memang ada sedikit penyesuaian, jadi untuk saat ini TOEFL dan TPA di jenjang S3 minimalnya adalah di 500. Nah, kalau tadi di jenjang S2 hanya cukup judul, tetapi untuk di jenjang S3 Bapak Ibu sudah diminta untuk menyiapkan yakni rancangan usulan proposal disertasi. Kemudian tidak hanya itu, Bapak Ibu juga diminta untuk form kesediaan dosen pembimbing. Jadi dua persyaratan ini adalah persyaratan yang cukup urgent untuk Bapak Ibu yang mendaftar di jenjang S3. Nah, dokumen-dokumen yang memang memerlukan effort untuk memperolehnya kurang lebih yakni sertifikat TOEFL, TPA, kemudian rekomendasi dan juga tadi proposal disertasi maupun kesediaan dosen pembimbing atau promotor. Nah, cara memperolehnya bagaimana? Untuk yang pertama yakni untuk TOEFL. Untuk TOEFL sayangnya untuk di ITS kita masih belum menyediakan TOEFL secara online kecuali TOEIC saja begitu. Nah, tetapi dari Pascasarjana ITS memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu untuk bisa menggunakan sertifikat yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu juga diperkenankan untuk mengikuti tes TOEFL dari penyelenggara mana saja yang kredibel. Kemudian apabila nilainya masih kurang, apakah bisa mendaftar? Itu juga masih diperkenankan untuk bisa mendaftar asalkan kekurangannya tidak terlampau jauh dari nilai yang ditetapkan tadi. Nah, untuk rekomendasi tes TOEFL dan TPA, nanti Bapak Ibu bisa kontak ke kami untuk memperoleh baik itu tes TOEFL maupun tes TPA-nya. Yang jelas nanti ketika Bapak Ibu ternyata dinyatakan lolos menjadi mahasiswa di ITS, nanti ketika semester 1 di semester awal Bapak Ibu tetap akan melakukan tes kembali di penyelenggara tes TOEFL di ITS seperti itu. Nah, kemudian untuk tes TPA, untuk TPA ini memang bisa dari 3 instansi. Yang pertama yakni dari ITS itu sendiri, kemudian dari Oto Bappenas, dan juga dari Himpunan Psikologi. Namun dari kami mungkin merekomendasikan saja supaya lebih mudah untuk melakukan pendaftaran tes TPA-nya di ITS. Adapun tes TPA di ITS itu hari Senin sampai Jumat, di jam 9 sampai setengah 12. Adapun pendaftaran dilangsungkan H-1 dari pelaksanaan tesnya. Misal apabila Bapak Ibu ingin mendaftar di hari Kamis, begitu, jadi Bapak Ibu mendaftarnya di web tpka.its ini di hari Rabunya. Nanti untuk informasi terkait tes TPA, Bapak Ibu bisa kontak dengan PIC-nya, ada Pak Mas Rukin dan juga kontak tertera pada presentasi ini. Di website juga ada. Kemudian untuk rekomendasinya nanti tidak perlu ada format yang Bapak Ibu unduh. Jadi untuk memperolehnya sekarang secara online, tinggal menuliskan nama dan juga email dari 2 orang, baik itu atasan ataupun juga dosen Bapak Ibu di jenjang S1 atau D4.
Kurang lebih untuk gambarannya, rekomendasinya seputar apa saja, itu seperti yang tertera pada slide, sejauh mana mengenal calon, kemudian kualifikasi akademiknya bagaimana, kelebihan dan kelemahan calonnya, kemudian prospek keberhasilan kalau ngambil studi di ITS bagaimana, dan juga kesimpulan apakah merekomendasikan atau tidak. Nah, ini untuk yang di jenjang S3, ini ada dokumen yang memang perlu diunduh karena nanti akan diupload juga pada sistem. Yang pertama yakni format proposal disertasi, kemudian yang kedua adalah format ketersediaan dosen pembimbing. Untuk memperoleh dokumen ini ada pada website ataupun apabila kesulitan Bapak Ibu bisa kontak ke kami, nantinya akan kami kirimkan dokumen-dokumen ini. Nah, itu tadi adalah beberapa gambaran terkait dengan persyaratannya, dan ini adalah proses tata cara pendaftaran. Saya persingkat, yakni yang pertama Bapak Ibu melakukan request kode bayar, KAP, dan juga PIN. Ketika sudah memperoleh kode bayar, selanjutnya harus melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar 500.000. Nah, untuk pembayarannya bisa melalui e-banking, ATM, maupun teller. Nanti panduannya juga cukup jelas. Selanjutnya setelah membayar dengan menggunakan KAP dan juga PIN, nanti Bapak Ibu login kembali ke laman website begitu untuk melakukan pengisian beberapa data, mengupload berkas-berkas, hingga output dari semua isiannya adalah berupa kartu bukti pendaftaran. Setelah Bapak Ibu sudah memperoleh kartu bukti pendaftaran, maka pendaftarannya sudah selesai. Selanjutnya tinggal menunggu informasi saja dari kami terkait dengan proses selanjutnya, yakni ujian masuk. Adapun ujian masuk nanti ada tes tulis dan tes wawancara. Ini sedikit gambaran yang pertama yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah melakukan request kode bayar, KAP, dan juga PIN. Interface tertera nanti sama seperti ini. Nah, itu tadi ketika Bapak Ibu mengklik daftar, pastikan Bapak Ibu melakukan konfirmasi dengan mengklik button kirim. Jadi setelah ada klik daftar akan ada interface baru, dan pastikan Bapak Ibu klik kirim karena ini adalah pesan auto reply yang otomatis diperoleh di email begitu ya. Nah, ini kode bayarnya. Untuk panduan lengkap pendaftaran nanti Bapak Ibu tinggal klik aja di button tersebut, atau nanti kita juga bisa kirimkan untuk panduan pendaftarannya via WA gitu. Kemudian ini beberapa gambaran terkait dengan login menggunakan KAP, PIN, dan juga sedikit advice untuk pengisian pendaftaran. Kami sarankan untuk bisa menggunakan browser Chrome karena ini yang paling kompatibel, sehingga nanti harapannya untuk proses upload datanya itu semuanya tidak terjadi kendala. Ini adalah beberapa gambaran terkait apa saja nanti yang diisi pada sistem. Nah, ketika sudah memperoleh kartu bukti pendaftaran, ini disimpan saja, nanti akan digunakan untuk tes ujian masuk. Nah, pendaftaran terdekat sampai di 25 April 2024. Silakan Bapak Ibu bisa untuk segera melakukan pembayaran pendaftaran dan juga melengkapi persyaratan. Adapun untuk ujian masuknya di tanggal 29 April sampai 3 Mei, kita akan invite Bapak Ibu yang sudah mendaftar di sebuah grup WhatsApp untuk mempermudah koordinasi kita di ujian masuk ini. Dan nanti untuk pengumuman di tanggal 6 Mei 2024. Mungkin ini Bapak Ibu, supaya tidak terlewat informasi pendaftaran dan juga Bapak Ibu ada sebuah wadah yang bisa mempermudah ketika proses pendaftaran. Kami sediakan sebuah grup WhatsApp yang tujuannya memang untuk komunikasi dua arah antara Bapak Ibu dan juga kami. Silakan Bapak Ibu yang masih belum bergabung bisa untuk nanti akan kita share juga untuk linknya, ataupun juga bisa screenshot ini ataupun juga di scan untuk barcode-nya, QR code-nya. Ataupun juga Bapak Ibu bisa untuk mengikuti sosial media Instagram kami. Baik, mungkin itu Bapak Ibu untuk informasinya. Kami sangat menyarankan apabila di proses pendaftaran Bapak Ibu terdapat pertanyaan yang masih kurang jelas atau terdapat kendala, bisa kontak ke kami. Dan harapannya tentu semoga Bapak Ibu bisa dengan mudah untuk mendaftar di program Pascasarjana SMT-ITS. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Miza. Baik, terima kasih banyak Mas Aziz untuk pemaparannya. Saya sudah menyimak nih Mas Aziz tadi ya pertanyaan-pertanyaan juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal yang teknis termasuk juga tentang kode bayar segala macam gitu ya. Ini
Banyak juga yang menanyakan juga mengenai program-program di apa namanya di disaster risk management seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk dan akan kita bahas satu persatu. Oke, saya ingin bertanya kepada Pak Jerry dari Kaprodi Pascasarjana Manajemen Teknologi. Pertanyaannya seperti ini Pak Jerry. Apakah manajemen teknologi informasi itu ada codingnya Pak Jerry? Wah, ini pertanyaan yang sangat teknis ya. Saya coba jawab gitu ya. Ya kalau bidang teknologi informasi ada lah codingnya, ya. Tapi ya enggak seperti yang teknik informatika yang harus bikin coding kompleks itu enggak ya. Saya kira kita akan ke arah aplikasi manajemen dan sebagainya ya. Sehingga untuk kalau ada coding-codingnya, saya kira enggak terlalu kompleks ya, simple ya. Tapi tetap ada gitu. Ya don't worry ya, karena pasti akan diajari ya dari awal, dari basic ya sampai sampai mungkin paham ya. Karena memang basic dari mahasiswa S1 dari S1 background-nya kan enggak semuanya dari teknik ya. Jadi kita kan beragam. Sehingga nanti untuk memberikan materinya juga pasti diawali dari basic, nggak mungkin langsung level advance. Gitu. Don't worry ya, nggak usah khawatir. Saya yakin Bapak Ibu dosen, saya kira nanti bisa membawakan materi dengan sangat baik sekali. Ya, saya yakin bisa mengikuti. Oke, terima kasih Pak Jerry. Dan selanjutnya ini pertanyaan tentang DMT. Saya minta kepada Pak Nyoman untuk menjawab. Pak Nyoman, ini konfirmasi Pak. DMT itu bisa dari S2 semua jurusan ya Pak? Bagaimana Pak Nyoman? Eh, semua jurusan dalam arti ya mungkin yang masih ada relevansi lah dengan bidang yang akan diambil gitu ya. Jadi dari pokoknya luas lah kira-kira background yang bisa diterima, tapi kalau risetnya selama mengacu ke kata-kata kunci seperti manajemen dan teknologi, dan barangkali ada pengalaman kerja di situ gitu. Nanti kan pada saat wawancara akan dicek misalnya, katakanlah kalau background-nya di sastra gitu, mungkin ya agak sulit gitu ya. Jadi, tetapi kalau misalnya background-nya sastra tapi sudah 20 tahun bekerja di bidang manajemen project, kemudian ngambil topik tentang project management, mungkin bisa gitu ya. Jadi saya kira itu agak sulit dibuat pasti gitu ya, nanti akan lebih banyak dicek pada saat evaluasi. Oke, selanjutnya Pak Nyoman. Untuk program doktor ini saat ini sudah tersedia ini bidang apa saja Pak Nyoman? Kalau nama programnya kan manajemen teknologi. Nah, itu yang tadi saya jelaskan di awal. Mungkin sebagian tadi mungkin belum join ya, karena saya lihat dari jumlahnya jauh bertambah sejak awal sampai sekarang. Saya coba tunjukkan lagi sekali ya, karena mungkin ini perlu dilihat ya. Ini bidangnya. Jadi semua yang ada di sini nih bisa ya. Jadi misalnya mau ngambil marketing bisa, mau ngambil desain bisa, mau ngambil supply chain bisa, mau ngambil analytics bisa, IT bisa, manajemen project bisa, manajemen industri bisa, energi bisa, bidang startup bisa. Ya kira-kira itu sih yang banyak selama ini. Jadi mungkin ya plus yang ada di sekitarnya. Karena body of knowledge dari manajemen teknologi itu memang cukup luas dan interdisiplin sifatnya. Itu sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman. Dan selanjutnya Pak Nyoman, pertanyaan tentang DMT lagi. Pak Nyoman, akreditasi untuk DMT ini apa ya Pak? Akreditasinya sekarang masih baik, tetapi dalam tahun ini kita sedang akan mengajukan akreditasi supaya bisa kalau bisa mungkin unggul lah di tahun ini nanti. Karena memang baru kan. Ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Nyoman sudah menjawab pertanyaan mengenai DMT dan ini pertanyaan juga masih berlangsung ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih mau bertanya via chat masih boleh ataupun juga mau bertanya langsung. Ini sudah ada yang raise hand juga. Saya serahkan kepada Pak Vicky untuk bertanya langsung. Halo Pak Vicky. Ya, baik Bu. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Gini Bu, untuk
saya kan bergerak di bidang ini apa procurement ya, pengadaan gitu. Untuk yang S2 yang relevansi seperti itu apa Bu ya? Terus yang kedua, ini nanti kalau misalnya lulus ada sertifikat tambahan nggak untuk BNSP atau apa sertifikat lainnya gitu Bu? Itu aja sih Bu. Terima kasih. Ya, tentang S2 ya. Saya minta juga kepada Pak Jerry untuk menjawab, Pak Jerry. Ya, baik, saya coba menjawab ya nanti mungkin Prof. Nyoman bisa menambahkan Prof. Nyoman ya. Kalau bidang procurement pengadaan ya mungkin ke arah supply chain ya mungkin ya, ke bidang manajemen rantai pasok mungkin ya bisa masuk ke sana gitu ya. Kemudian kalau misalkan apakah ada sertifikasi tambahan, saya kira untuk sertifikasinya nanti sendiri ya saya kira ya. Nanti apa namanya kita belum ke sana ya sejauh ini ya saya ketahui begitu ya. Seperti itu nanti Mbak bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Vicky sudah bertanya. Dan selanjutnya Pak Dani, saya persilakan untuk open mic. Boleh open kamera juga Pak. Mohon izin pada koordinator dan terima kasih kesempatannya. Suaranya nggak pelan Pak. Ya, Oke. mohon izin terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat kepada narasumber, jadi ada beberapa yang saya pertanyakan. Yang pertama, untuk yang di MMT itu kan ada bidang supply chain management. Saya kan bergerak di S1 transportasi. Apakah memang selaras? Karena memang kan saya juga ada cita-cita menjadi dosen. Apakah itu tidak dipermasalahkan ketika nanti saya ada daftar menjadi dosen? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk program yang di MMT supply chain itu apa-apa saja kurikulumnya, karena memang saya di PNS kan memang dari BKD itu dimintanya kurikulum seperti itu. Jadi yang ketiga, lama pendidikan dan biaya pendidikannya mungkin berapa lama dan berapa untuk biayanya. Mungkin itu aja Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dani. Saya minta kepada Pak Jerry untuk menjawab Pak pertanyaan mengenai ini S2. Oke, baik. Mungkin nanti yang masalah apa namanya linear nggak linear mungkin nanti Prof. Nyoman ya. Saya mencoba menjawab yang nomor 2 dan nomor 3 tadi ya. Jadi yang nomor 3 kan tentang biaya ya. Kalau biaya nanti sekitar per semester sekitar 20 juta ya untuk S2. Ya, kemudian lama lama perkuliahan ya tergantung bidang yang diambil. Kalau bidang yang diambil selain teknomarketing itu adalah 4 semester. Ya, untuk yang teknik marketing nanti eh, kuliahnya adalah 3 semester untuk kurikulumnya. Eh, untuk tentang detail kurikulumnya nanti ada di web kita ya. Jadi termasuk silabusnya ada semuanya gitu ya. Ya, kemudian untuk yang linear nggak linear nanti Prof. Nyoman bisa jelaskan dengan detail ya untuk masalah linearitas gitu ya. Moga Prof. Bagaimana Nyoman Prof. Nyoman? S1-nya S1 transportasi ya tadi Pak Dani. tentang linearitas nanti ini. Ya, baik. Kalau di supply chain itu memang secara umum yang dipelajari itu mulai dari hulu yaitu pengadaan, yang tadi ada pertanyaan terkait dengan itu ya, procurement. Hilir itu terkait dengan distribusi dan transportasi. Ya. Kalau di tengah itu planning and control gitu, sama integrasinya. Jadi kalau transportasi saya kira masih ada nyambungnya ya dengan supply chain gitu ya. Nah, kalau untuk jadi dosen yang dikatakan linear itu bukan nama jurusan atau nama departemennya, tapi bidang yang ditekuni baik mengajar maupun riset itu konsisten apa enggak gitu ya. Jadi sejak S3 sampai nanti kuliah yang diajar, sampai publikasinya, riset-risetnya, itu pada bidang ilmu yang sama. Bidang ya, bidang ilmu, jadi agak luas. Jadi kalau selalu nanti ngajarnya transport gitu ya, atau logistik gitu, kemudian nanti risetnya juga di sana, dan waktu ngambil S3 juga risetnya mengarah ke sana, itu biasanya dianggap linear. Oke, semoga sudah terjawab ya Pak Dani ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak. Ya, terima kasih. sama.
Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand lagi ya, Bapak Ibu. Dan ini kami juga melanjutkan pertanyaan yang masuk di kolom chat. Ini mengenai manajemen desain dan inovasi, Pak Jerry. Baik. Saya mau bertanya dari Bu Intan. Ini saya memiliki background sistem informasi dan pengalaman di bidang desain. Apakah bisa mendaftarkan diri ke manajemen desain inovasi? Dan untuk soal tesnya ini seputar apa saja ya, Pak Jerry? Ya, bisa ya. Jawabannya bisa ya. Gitu ya. Bisa mendaftar, kan sudah punya pengalaman desain ya. Meskipun background-nya mungkin di teknologi informasi, tapi sudah punya pengalaman di bidang desain, saya kira bisa mendaftar ke manajemen desain inovasi. Kemudian kalau tes tes bidangnya seperti apa, saya kira tes manajemen dan pengetahuan umum ya, yang sifatnya umum, gitu ya, untuk tes tulisnya. Ini seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Jerry. Dan selanjutnya pertanyaan dari Pak Rifki. Terkait Magister Inovasi Sistem dan Teknologi, ini mengenai bidang keahlian disaster risk management. Saya akan minta kepada Pak Dinar untuk menjawab. Tadi belum ada pemaparan mengenai disaster risk management programnya. Mungkin ada suplemen tambahan terkait kuliah dan fokus pendidikannya. Bagaimana, Pak Dinar? Baik, tadi siapa? Mbak Rifki ya, Mbak ya? Pak Rifki, ya. Pak Rifki ya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Mas Aziz ya, jadi nanti bisa mendaftarkan nomor kontaknya, nanti suplemen untuk mitigasi risiko bencana bisa kami supply. Ya, jadi sedikit berbeda dengan risiko proses ya. Jadi yang kami untuk mitigasi risiko bencana ini memang difokuskan untuk mungkin natural disaster. Ya, jadi bukan untuk proses-proses di industri. Oh iya. Itu sih secara umumnya. Jadi kira-kira nanti perkuliahan yang mengenai risiko tentunya diawali dengan pengetahuan tentang risiko itu sendiri, kemudian bagaimana memitigasinya, dan juga akan diajarkan tentang sistem logistik untuk bencananya. Kira-kira itu garis besar dari apa yang akan dipelajari di mitigasi risiko bencana. Baik. Oh iya, tadi Mas Aziz juga sudah mengirimkan di kolom chat itu mengenai daftar hadir open house pada malam hari ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi formulir tersebut agar juga bisa mendapatkan informasi pemaparan yang disampaikan pada malam hari ini dan juga recordingnya ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga nanti bisa menyimak lagi ataupun membaca informasi yang kami berikan dalam bukletnya nanti. Baik. Saya lanjutkan pertanyaan dari Pak Bayu Sukma ditujukan kepada Pak Jerry. Untuk MMT antara manajemen industri dan manajemen proyek ini Pak Jerry, mata kuliahnya ini hampir sama. Hanya terdapat 4 mata kuliah berbeda dengan total 9 sampai dengan 10 SKS. Mohon dapat informasikan fokus dari kedua program studi tersebut. Bagaimana Pak Jerry? Ya, memang sebenarnya dari 7 bidang peminatan di MMT ya, secara umum itu ya, yang membedakan hanya mata kuliah core-nya saja ya, antara 4 sampai 5 mata kuliah. Ya, tergantung dari bidang peminatannya ya. Untuk mata kuliah yang lain itu sama. Jadi semua bidang wajib mengambil mata kuliah yang lain gitu. Ya. Karena kita sifatnya kan kurikulumnya sifatnya modular gitu ya. Ya, kemudian kalau yang ditanyakan antara project management dan di MI ya, manajemen industri ya, memang ya beda gitu ya. Kalau kita lihat nanti katakan mata kuliah pilihannya di sana ya, kalau yang di industrial management ya lebih ke arah ke sana, ke arah industrialnya ya. Tapi kalau yang project ya mungkin ada yang manajemen konstruksi dan lain sebagainya ya. Jadi untuk detail kurikulumnya sangat berbeda sekali gitu ya. Untuk yang core subjeknya ya. Jadi nanti bisa dilihat untuk core subjeknya mungkin di web kami ya, detail di sana ada dijelaskan. Sangat detail sampai RPS-nya ada semua. Oke, jadi yang membedakan itu adalah mata kuliahnya tadi ya justru ya Pak Jerry ya. Mata kuliah core-nya itu yang beda memang. Mata kuliah core-nya itu berbeda. Ya. Oke, karena memang program-program di MMT sendiri mata kuliah memang hampir sama, tapi memang setiap bidang itu punya core mata kuliahnya sendiri gitu ya Pak Jerry. Ya, betul. Oke. Saya tambahkan sedikit ya, gitu. saya. Jadi kalau manajemen industri itu memang barangkali kalau dilihat kecocokannya paling banyak
terkait dengan pekerjaan-pekerjaan di pabrik ya. Jadi misalnya mengelola quality, kemudian mengelola maintenance gitu ya, kemudian mengelola proses-proses di bisnis internal. Itu kalau manajemen industri cukup luas, jadi makanya banyak yang bisa ngambil. Kalau manajemen project, bedanya kan gini, di industri itu ada pekerjaan yang sifatnya temporer berupa project, ada pekerjaan yang sifatnya operasional rutin jangka panjang. Nah, kalau yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan jangka pendek, misalnya konstruksi, kemudian pekerjaan apa namanya, salah satunya konstruksi, kemudian improvement, jadi misalnya implementasi Six Sigma untuk melakukan perbaikan proses, yang sifatnya itu temporary, kemudian mengubah sesuatu, ada change yang dilakukan supaya menjadi lebih baik atau lebih produktif, nah itu manajemen project. Cuman memang kita tidak terbatas pada manajemen konstruksi, karena project itu bisa ada di mana-mana. Peluncuran produk baru itu project, ya. Membangun apa namanya lintasan bisnis baru itu project, ya. Kemudian improvement dengan mengganti apa namanya standar baru itu project. Implementasi teknologi informasi itu project. Jadi sangat luas yang bisa masuk ke project. Itu mungkin sedikit tambahan. Oke, baik. Itu juga bisa jadi pertimbangan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengalami kebingungan gitu ya, galau gitu ya. Saya mending milih manajemen industri atau manajemen proyek gitu ya. Kurang lebih tadi pemaparan dari Pak Jerry dan Pak Nyoman bisa menjawab kebingungan Bapak Ibu. Jadi bisa disesuaikan juga dengan bidang pekerjaannya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan Pak Nyoman, pertanyaan dari Pak Amal berkaitan dengan kepegawaian di Kemenhub nih Pak. Maksimal jarak kuliah itu 60 km, maka apakah S3 kelas Jakarta bisa dengan ada kata kelas Jakarta pada administrasi dan keterangan ijazahnya, Pak? Ini cukup teknis sih mengenai ininya, Pak, programnya. Ya, dulu memang kita punya kelas Jakarta, sekarang di sistem pendaftaran masih ada tercantum kelas Jakarta, tapi secara fisik kita sudah, ITS mengambil kebijakan untuk tidak lagi menyelenggarakan kelas fisik di Jakarta. Nah, saya nggak tahu, kadang kalau instansi yang memberikan beasiswa kan mereka harus verifikasi ya, jadi karena kalau yang di ITS ini, di DMT ini, bisa dari mana saja, tapi dengan perkembangan yang baru kan definisi itu sebetulnya sudah tidak harus rigid begitu ya. Kalau kami sih apa namanya tidak secara spesifik di ijazah itu menuliskan modanya seperti apa gitu ya. Jadi tidak spesifik, juga tidak menyebut itu kelas Jakarta atau kelas mana, karena saya kira teknologi itu sudah meluluhkan batas-batas seperti itu. Hanya kan ini tergantung pada persyaratan yang memberikan beasiswa. Cuman ya kalau mintanya tertulis kayaknya nggak bisa sih dipenuhi untuk saat ini. Oke, ya termasuk juga misalnya programnya itu PJJ atau non PJJ ya Pak ya, tatap muka. Sebenarnya gini, yang disebut PJJ itu aslinya adalah program-program seperti yang dilakukan oleh UT ya, Universitas Terbuka. Kalau kita enggak, karena ini tatap muka, tapi kan pakai teknologi kita. Real kok kuliahnya, bisa berinteraksi, bisa bertanya, presentasi, tanya jawab di kelas gitu. Hanya duduknya aja, ada yang di sana, ada yang di sini gitu ya. Iya. Jadi kita tidak menggunakan, nama resmi kita itu bukan PJJ. Namanya tatap muka daring sama tatap muka luring. Nah, gitu sebetulnya yang kita tawarkan. Cuman kita memang lebih gampang menyebut PJJ. Tapi nama resminya bukan PJJ. Iya. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Jadi menjawab ya Bapak Ibu mengenai jadwal kuliah juga tadi ya sudah ditanyakan ya Bapak Ibu juga. Ini Pak Nyoman menyambung juga Pak Nyoman tentang info yang ada dari Pak Imam nih Pak Nyoman. Info yang online ada harus datang offline 1 sampai dengan 2 kali per semester. Ini yang tatap muka daring. Misalkan ada halangan karena pekerjaan, apakah memungkinkan untuk izin Pak Nyoman atau ada kebijakan lain? Bagaimana Pak Nyoman? Ya, itu biasanya sudah diinfo jauh-jauh hari di awal semester. Jadi ya kecuali kalau sesuatu yang sangat tidak bisa dihindari, mungkin hampir semua mahasiswa akan datang gitu ya. Tapi kalau itu hanya mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin ya mungkin tidak akan
diizinkan oleh dosennya. Tapi kalau itu misalnya penugasan tiba-tiba yang sangat penting, saya kira toleransi itu ada. Tapi kita juga tidak ingin nanti pada saat waktunya kuliah offline banyak izin-izin yang sifatnya pekerjaan gitu ya. Jadi boleh dikatakan itu adalah sesuatu yang wajib, tetapi kita juga tidak 100% saklek. Kalau memang itu misalnya penugasan yang sangat penting, katakanlah ke luar negeri tiba-tiba gitu ya, ya saya kira bisa dibuat surat untuk untuk minta izin. Nanti tergantung dosennya, dianggap absen apa dianggap masuk gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nyoman. Ini kami juga di kolom chat sudah mengirimkan ya Bapak Ibu informasi mengenai tadi ya pembeda mata kuliah di MMT, lalu juga brosur yang sudah kami kirimkan juga, brosur terbaru bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Dan saya juga ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan oleh tim kami agar dapat memperoleh rekaman dan juga materi pemaparan pada malam hari ini. Oke, termasuk juga informasi mengenai per programnya ya Bapak Ibu, baik untuk DMT, MMT, dan juga MIST. Oke, saya persilakan kepada Bapak Ibu lagi untuk yang mau bertanya boleh raise hand. Oh iya, ini Pak Nyoman, ini pertanyaan dari Bu Intan. Oh, saya tujukan kepada Pak Jerry, ini mengenai MMT. Untuk LPDP kan hanya bisa kelas reguler siang hari, namun untuk MMT sendiri kelas regulernya malam, bagaimana Pak Jerry? Bukan seperti itu ya pendapatnya ya. Jadi LPDP itu difokuskan untuk mahasiswa yang mengambil kelas offline. Nah, ya bukan kelas yang online, bukan, tapi kelas yang offline. Mau dia siang hari, mau dia malam hari, asalkan offline yang dipilih. Nah, jadi ya kan di MMT kan ada yang kelasnya offline, ada yang kelasnya online begitu ya. Nah, dan Ya. di MMT sendiri ada beberapa yang dapat LPDP gitu ya. Nah, kemarin waktu kita semacam dari LPDP datang ke ITS ya, ada sekitar berapa orang dapat LPDP di MMT itu gitu ya. Dan semuanya memang mengambil kelas offline ya, karena persyaratannya memang seperti itu, harus kelas offline gitu ya. Baik. Berarti mengikuti kelasnya tatap muka luring ya Pak Tatap Jerry muka ya? luring ya. Iya. Malam pun tidak apa-apa, yang penting dipilih kelas yang offline, bukan yang online. Oke, jadi masih ada kesempatan nih Bapak Ibu yang mendaftar ke MMT juga bisa mendaftar lewat beasiswa LPDP juga. Oke, sudah terjawab ya Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini untuk kuliah offline-nya dari Pak Welly, biasa berapa kali per semester? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Nyoman ya. Memang iya, karena mahasiswa di SCMT itu memang jaraknya memang jauh gitu ya. Ada juga yang dari luar negeri gitu, banyak juga yang dari luar negeri. 1 kali sampai dengan 2 kali per semester dan sudah diinfokan sebelumnya itu kami tuh menginfokannya itu H-1,5 bulan. Jadi itu untuk menjaga-jaga juga Bapak Ibu nih biar nanti cutinya bisa gampang, udah tahu eh, kira-kira kapan nih harus izin gitu karena cuti gitu ya untuk kuliah. Oke, ini mengenai biaya kuliah. Oke, ini dari Pak Ferry. Oke, Pak Ferry ini untuk PJJ kelas khusus Jumat dan Sabtu ini biayanya berapa ya Pak Bu? Oke, saya minta kepada Pak Haryo, Pak Wakil Dekan SCMT ini juga untuk menjawab. Pak Haryo ini pertanyaannya mengenai ini Pak tatap muka daring Pak kelas khusus yang Jumat Sabtu ini Pak. Bagaimana Pak Haryo? Biayanya berapa nih Pak? Ya Mbak, maaf. Jadi kalau tatap muka daring itu kan sebenarnya kan sama dengan kelas yang reguler ya. Jadi kalau biaya sih sama saja saya kira. Tidak ada mungkin mau dikoreksi ya kalau saya salah. Tapi saya kira kan karena tadi sudah disampaikan di awal oleh Prof Nyoman bahwa sebenarnya hanya pelaksanaannya apakah luring dan daring begitu ya. Jadi ada beberapa jadwal yang memang harus dilaksanakan secara daring ya, karena meskipun luring tetapi ada kewajiban-kewajiban pada bulan tertentu nanti biasanya diumumkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk hadir secara luring ya. Jadi harus hadir ke kampus ya, karena itu kewajiban supaya mengenal
kampusnya. Jadi untuk biaya tidak ada ya, tapi tentunya kalau untuk ke Surabaya ya biaya sendiri ya, tidak ada apa dana untuk ke Surabaya. Mungkin begitu ya, Mbak. Oke, baik. Pak Haryo ini Pak, ada yang bertanya juga Pak dari Pak Rahmat ini, apakah ada sesi konsultasi nih Pak mengenai masalah topik tesisnya nih Pak dengan dosennya itu terkait sebelum disubmit pendaftarannya. Ini untuk yang topik tesis Pak, berarti untuk yang S2. Bagaimana Pak Haryo? Ya itu sebetulnya kalau sebaiknya memang kalau mengenal ya, kalau itu tergantung yang dihubungi ya. Kalau memang sudah mengenal lebih dulu salah satu dosen di ITS, mungkin bisa komunikasi dengan calon pembimbingnya. Tetapi ada juga beberapa dosen yang mungkin karena kesibukan itu mungkin juga tidak sempat membalas email atau chat begitu ya. Jadi mungkin idealnya memang kalau sudah diterima baru bisa berkomunikasi dengan calon pembimbing. Jadi untuk mulai penulisan tesis itu kan di semester mata kuliahnya di semester 3 ya, tesis metodologi, dan menulisnya di semester 4. Jadi memang akan lebih baik kalau sudah masuk di SIMT ya. Tetapi kalau mau mencoba untuk menjajaki ya monggo, nanti tergantung yang dihubungi ya, apakah beliau bisa meluangkan waktu untuk menjawab atau tidak, karena saya yakin juga beberapa dosen juga mungkin ada kesibukan tersendiri gitu ya. Nah, itu Mbak Miza. Baik, terima kasih Pak Haryo, dan sudah terjawab ya Bapak Ibu mengenai topik tesis tadi gitu. Tadi juga Pak Haryo sudah menjawab di kolom chat kalau topik tesis itu juga sifatnya tentatif gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu misalnya nih ketemu case apa di perjalanan kuliah, nanti mungkin ingin ganti judul atau ingin ganti topik penelitiannya gitu, itu juga dapat dimungkinkan. Kurang lebih Bapak Ibu bisa menuliskan gambaran minat tes Bapak Ibu pada form submit nanti, pada pendaftarannya ya Bapak Ibu. Jadi untuk melengkapi formnya seperti itu. Oke, ini juga mengenai soal tesnya tadi, memang soalnya topiknya umum. Jadi umum yang dimaksud itu ya mengenai pengantar manajemen dan teknologi ya Bapak Ibu. Nanti juga ada wawancara juga saat nanti tesnya itu juga kurang lebih mengenai ini ya, kesiapan Bapak Ibu untuk mengikuti studi lanjut gitu ya Bapak Ibu. Dan baik, saya masih ada pertanyaan ini tadi dari Pak Rifki, sebenarnya Pak Rifki Handika. Ini ditujukan kepada Pak Dinar. Ini mungkin cukup teknis ya Pak pembahasannya mengenai disaster risk management ini. Ini kaitannya dengan BCMS, Base ISO, dan risk assessment-nya ini Pak Dinar. Apakah juga bisa dikaitkan dengan sustainability atau SDGs? Ya, terima kasih. Kepada Pak Dinar, ini pertanyaan dari Pak Rifki, Pak. Oke, saya sudah sempat baca dan barusan mau menuliskan sesuatu ke Pak Rifki. Mungkin saya pending dulu jawaban saya. Saya akan karena pada dasarnya yang mengajar nanti adalah dosen-dosen pengusul bidang keahlian begitu ya. Saya akan teruskan pertanyaan Bapak ke teman-teman di mitigasi risiko bencana, dan mungkin nanti bisa drop nomor kontaknya Pak Rifki sehingga saya bisa memberikan respon kepada Bapak secara personal. Terima kasih Pak Dinar. Dan oke, ada Pak Randi yang raise hand dan juga Pak Saad Sitompul. Saya persilakan kepada Pak Randi terlebih dahulu. Silakan untuk open mic Pak Randi. Ya baik, selamat malam. Terima kasih kesempatannya Bu. Yang ingin saya tanyakan tadi kan kalau untuk yang tatap muka itu berarti ada kemungkinan bisa kuliah hari Sabtu ya, berarti ya. Kita dapat istilahnya wajib untuk mengikuti semisal itu kan tadi tentatif ya, seingat saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perihal mengenai manajemen industri dan teknomarketing. Nah, ini kan dari studinya itu kan 3 semester dan 4 semester. Nah, kalau misalkan yang manajemen industri ini, apakah ada data, maksudnya lulusan sebelumnya itu bisa kurang dari 4 semester atau bagaimana, atau memang harus 4 semester itu harus diikuti? Maksudnya itu sudah menjadi sistem yang harus kita ikuti atau seperti apa gitu.
Jadi itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada Pak Jerry untuk menjawab dan untuk pertanyaan ini, Pak. Oke, saya jawab yang terakhir dulu ya. Kalau tekno marketing memang untuk kurikulumnya ya memang kita bikinnya untuk 3 semester gitu ya. Nah, apakah bisa kurang dari itu? Nggak bisa ya, karena memang S2 itu ya minimumnya 3 semester gitu ya. Yang lebih mungkin ada ya gitu ya. Tapi untuk yang manajemen industri ya, kita menyusun kurikulumnya untuk 4 semester. Ya. Kemudian kalau ditanya apakah ada yang lulus sebelum itu, ada gitu ya. Tapi nggak banyak. Nggak banyak gitu, tapi ada gitu ya. Tergantung dari apa namanya mahasiswanya. Ya, tergantung dari mahasiswanya. Ya, tapi dari tahun ke tahun memang ada ya, tapi nggak banyak mungkin dari satu angkatan hanya beberapa orang saja ya mungkin ya, yang bisa lolosnya 3 semester. Jadi, seperti itu ya. Kemudian yang tadi yang berikutnya apa ya Mbak saya lupa. Pak Randi boleh diulang tadi Pak Yang pertanyaannya? pertanyaan pertama Pak. Pertama Pak Randi. Yang pertama itu mengenai ini Pak, untuk kuliah hari Sabtu, karena kebetulan saya Oh, hari kerja Sabtu. sampai hari Sabtu. Karena Oke. saya memutuskan untuk daftar ini karena jam kuliahnya di atas jam kerja seperti itu Pak. Kalau saya harus masuk hari Sabtu itu nanti saya belum ada izin lagi dari atasan seperti itu. Oh begitu. Oke, baik. Kalau yang dipilih oleh Pak Randi nantinya yang kelas offline ya Pak Randi? Iya, kelas offline karena kebetulan saya Sidoarjo Pak. Oh, Sidoarjo. Oke. Baik. Sebenarnya mulai dari semester kemarin ya, semester ini ya, kita sudah tidak ada lagi kelas yang profesional dan eksekutif begitu ya. Ya, jadi kita satukan gitu ya untuk kuliahnya ya memang dari hari Senin sampai hari Sabtu, tapi tidak di setiap hari gitu ya. Nah, jadi tidak kok harus setiap hari datang ya. Mungkin dia dalam seminggu mungkin 3 kali lah ya, 3 sampai 4 kali ya, nggak sampai kok full 6 hari kerja gitu enggak. Ya, tentunya untuk jadwalnya akan kita sesuaikan, dan untuk kelasnya nanti ada beberapa mungkin ya ini Pak Andi yang jadi pilih begitu ya. Ya, untuk yang kelas offline ya mungkin yang disesuaikan dengan jadwal kerjanya Pak Randi ya. Katakan kalau misalkan dari Sabtu nggak bisa, nanti bisa beralih ke kelas yang lain ya, yang mungkin di hari yang lain. Karena ada kelas paralelnya ya, biasanya itu ya Pak Randi ya. Oke. Oke, baik Pak. Jadi Ya. terima kasih. Ya. Ya, baik. Saya persilakan kepada Pak Sahat untuk bertanya. Baik Bu, selamat malam. Ini kebetulan saya jauh ini dari ujung Sumatera, Tapanuli Utara. Ya. Jadi saya mau mengambil untuk PJJ ya, jarak jauh. Itu Bu, mulai dari pendaftaran nanti sampai ke wawancara dan sampai dengan penerimaan sah jadi calon mahasiswa. Kira-kira berapa kali nanti saya harus ke kampus? Itu nomor 1. Nomor 2, itu tadi untuk di bangku kuliah, kurikulumnya 3 semester Pak ya, 3 semester keseluruhan 4 semester. Kira-kira ada nggak kisi-kisinya kan begitu dari alumni, bagaimana kira-kira supaya bisa tips-tipsnya supaya bisa kami ini yang jarak jauh bisa nggak tercapai 4 semester, karena menyangkut biaya juga untuk uang kuliah. Kira-kira seperti itu Bu, pertanyaan yang ringan dari saya sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahat, jauh sekali ya dari Tapanuli. Baik, ini saya rasa Pak nyaman untuk menjawab pertanyaan ini Pak. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Tidak perlu ke Surabaya sampai Bapak diterima. Mulai mendaftar sampai diterima itu tidak perlu Pak. Bisa dilakukan di sana. Karena tesnya online kan, wawancaranya pun online, submit aplikasinya juga online. Tapi kalau Bapak ikut yang jarak jauh, hanya 1 kali. Walaupun ada mungkin informasinya 1 sampai 2 kali, tapi so far yang kita lakukan itu baru sampai saat ini hanya sekali 1 semester yang kita undang mahasiswa itu hadir. Karena 2 kali mungkin masih agak repot kalau 2 kali ya. Mahasiswa yang jauh mungkin sulit, kita juga mungkin belum bisa. Jadi 1 kali kewajiban untuk datang ke kampus
Nanti kira-kira ya tergantung mungkin bisa minggu ke-10, 12 atau minggu ke berapa. Jadi gantung masing-masing semester. Oke. Itu Pak. Oke, Pak Nyoman, mengenai apa namanya tadi kemungkinannya kan tetap bisa diselesaikan dalam 4 semester gitu ya, Pak ya? Oh Untuk iya, tuh. banyak. Secara rata-rata itu 4, itu secara statistik ya, 4, sekian rata-ratanya. Tapi itu sudah dirata-rata dengan yang lulusnya molor-molor. Jadi yang tadi Pak Jerry sampaikan 3 semester juga bisa. Jadi ya lumayan banyak yang bisa 3 semester. Kemudian yang 4 semester lebih banyak. Setelah itu ada sisa-sisa yang 5, 6, 7 sampai 8. Jadi kalau S2 itu nggak bisa lebih dari 8. Pokoknya kalau 8 semester nggak lulus ya dianggap DO nanti gitu ya. Nah itu kalau di rata-rata 4, sekian kalau beberapa data yang terakhir. Nah caranya gimana supaya bisa 4 semester? Yang paling sering membuat mahasiswa molor itu adalah tesisnya, bukan kuliahnya. Kalau kuliahnya hampir semua itu lulus-lulus kok. Jarang mahasiswa yang ngambil ngulang-ngulang kalau di SMT itu jarang. Tapi yang nggak bisa selesai tepat waktu itu tesisnya. Nah, siapa yang tesisnya bisa cepat adalah yang dikerjakan. Tiap hari diambil, dikerjakan, gitu konsultasi sama dosennya mungkin 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali, ya pasti cepat selesai. Jadi kuncinya itu Pak, bukan di kuliah. Kalau kuliah hampir semua bisa ngikutin. Ya, saya lihat jarang sekali yang ulang mahasiswa kuliah di SMT. Yang bermasalah itu tesis biasanya, yang membuat lama. Pak Nyoman, ini kan mau mendaftar nih Pak, saat ini kan udah terlihat sekali ya Pak minatnya nih Pak. Ini juga perlu sekali Pak informasi mengenai tes untuk masuk dan bisa lulus Pak menjadi mahasiswa di SMT nih Pak. Kurang lebih gambaran tesnya itu nanti apa aja ya Pak Nyoman? Ya, tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan tentang tes ya. Jadi tesnya itu ada tes tulis sama ada tes wawancara. Kalau tes tulisnya itu memang macam-macam soalnya. Sebetulnya sih nggak perlu terlalu belajar karena yang dipelajari apa itu memang agak luas. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat contoh-contoh soal, itu kita banyak mengadopsi soal GMAT namanya. Ini soal-soal bahasa Inggris ya, tapi banyak yang kita terjemahkan. Itu saya tulis di chat ya. Kalau mau lihat contoh-contoh, ini sebenarnya contoh-contoh pertanyaan logika. Namanya GMAT. Kalau di Amerika itu dipakai untuk menyeleksi calon-calon mahasiswa MBA. Di India juga. Nah, itu pakai GMAT. Kalau yang teknik itu namanya GRE, kalau yang untuk manajemen namanya GMAT. Nah, kita banyak mengadopsi soal-soal dari situ. Ada yang kita tetap pakai bahasa Inggris, ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, sekalian saya mau jawab, tadi ada satu pertanyaan yang menanyakan, apa keunggulan MMT atau perbedaan MMT dengan MBA? Sebenarnya itu hanya karena di Indonesia kita itu tidak diperbolehkan sebetulnya menggunakan gelar bahasa Inggris. Aturannya nggak boleh kok, walaupun ada beberapa perguruan tinggi yang menggunakan gelar bahasa Inggris. Jadi sebenarnya di Indonesia itu gelar itu harus pakai bahasa Indonesia. Tapi secara konten kurikulum kita itu sangat mirip dengan MBA. Tapi di luar negeri MBA itu kan juga macam-macam. Ada yang MBA-nya fokusnya ke finance. Nah, kita nggak ada fokusnya ke finance. Ada yang human resource management, kita juga nggak ada. Di Indonesia itu yang mirip MBA itu MM. Terus MMT ini apa bedanya dengan MM? Sebetulnya kita masuk kelompok MM, tapi kita punya diferensiasi sendiri, yaitu di T-nya, teknologinya. Makanya bidang-bidangnya itu tidak pasaran. Coba Bapak Ibu lihat MM tentang marketing, wah bertebaran di mana-mana. MM tentang sumber daya manusia bertebaran di mana-mana. MM tentang strategic management bertebaran di mana-mana, mungkin ratusan perguruan tinggi di Indonesia. Tapi coba cari MM bidang project management, MM bidang techno marketing, marketing tapi ada teknonya. MM tentang supply chain management, tentang business analytics. Ya adanya cuma di ITS sama 1, 2 di tempat lain gitu. Jadi kita sangat bagus diferensiasinya. Saya kira itu bedanya. Oke, terima kasih banyak Pak Nyoman sudah menjawab ini pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan.
Oke, selanjutnya Pak Yopan, ini mengenai pertanyaan dari Pak Hendra. Izin bertanya, apakah di SMT ITS ini memiliki surat izin PJJ dari pihak Dikti? Apabila bukan PJJ dan metode tatap muka menggunakan teknologi, apakah surat keterangan dari SMT ITS ini yang bisa diberikan kepada calon mahasiswa? Karena persyaratan izin belajar instansi tempat saya bekerja membutuhkan surat keterangan dari pihak kampusnya. Bagaimana Pak Nyoman? Oh, tidak diperlukan karena kita bukan PJJ seperti yang saya katakan tadi. Kita itu kan menggunakan model tatap muka daring sama tatap muka luring. Jadi tidak masuk dalam kelompok PJJ. Dan yang menyelenggarakan program itu sekarang banyak di Indonesia ya, dan tidak ada izinnya. Karena juga sebetulnya yang kan kita tidak full ya. Jadi ada kewajiban untuk datang ke kampus. Oke, baik. Dan ini saya persilakan juga kepada Pak Joko. Ini terakhir ya untuk bertanya secara langsung. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Bu Misa. Jadi saya tadi terlambat, saya pikir masih besok. Ternyata tadi pas saya ke masjid. Ada dua, Pak. Yang pertama saya mikirnya udah 1 tahun lebih ini. Kemudian betul tadi yang disampaikan Pak Bujawan yang katanya dengan teknologinya. Ada satu pertanyaan yang saya masih mengganjal, Pak. Kenapa? Di usia yang sudah seperti saya, ini kan kadang-kadang ragu dengan tes, walaupun waktu itu tes TOEFL, GRE, itu oke. Tapi kan beberapa kasus kalau di luar negeri kan ada yang under condition, Pak. Jadi misalnya gini, waktu kami di Amerika itu kan ada TOEFL yang saya tidak bisa mencapai di 213 untuk komputer base. Saya hanya 202. Tetapi 202 itu saya under condition, saya boleh jalan, tapi nanti diproses kemudian dari prospektus, kemudian riset, itu kemudian dievaluasi oleh komite, kemudian bisa masuk atau tidaknya, dan bisa masuk dan tidaknya di program itu bisa disuruh tes lagi, bisa tidak. Nah, ini untuk yang SMIT yang kebetulan insya Allah saya akan mengambil program doktornya Pak Nyoman. Apakah ada proses yang under condition sehingga kami atau saya bisa melakukan proses prospektus dulu, kemudian saya konsultatif, kemudian nanti ada proses yang selanjutnya. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Joko. Ya, peminat dari DMT. Silakan Pak Nyoman. Kalau persyaratan bahasa Inggris untuk masuk, memang bisa dipertimbangkan faktor yang lain. Misalnya gini, proposalnya bagus, kemudian potensi yang lain-lain bagus, tapi bahasa Inggrisnya belum mencapai syarat minimum. Itu bisa diterima, ya, bisa diterima. Tapi nanti waktu lulus, Bapak punya kewajiban lagi untuk memenuhi syarat lulus bahasa Inggris, gitu Pak. Jadi bisa. Oke, terjawab ya Pak Joko. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ya, jelas. Ya, sama Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kalian Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada Pak Nyoman, Pak Jerry, Pak Dinar, dan juga Pak Haryo yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta malam hari ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua ya mengenai program-program yang ada di SIMT ITS, dan kami juga membuka komunikasi yang luas kepada Bapak Ibu untuk bertanya dan berkonsultasi mengenai program-program yang Bapak Ibu minati di SIMT ITS. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir agar kami juga bisa memberikan informasi, rekaman, dan juga materi paparan pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, kami juga sudah mengirimkan di kolom chat ini mengenai brosur dari program-program yang ada di SIMT ITS. Dan kontak juga sudah kami berikan. Jadi ada kontak untuk WA dari MMT dan MIST, DMT, dan juga PSPPI. Oke, flyernya juga bisa dikirimkan ya Bapak Ibu oleh tim kami. Bapak Ibu bisa scroll juga di atas di kolom chatnya ini untuk bisa mendapatkan flyer informasi dan juga brosur dari SIMT ITS. Baik, Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup, waktunya sudah lewat sebenarnya dari jadwal yang sudah kami rencanakan. Terima kasih banyak atas antusiasme Bapak Ibu pada malam hari ini. Semoga di bulan Agustus nanti, jangan terlalu jauh ya, masih jauh sekali rasanya Agustus nanti. Semoga saya juga bisa bertemu dengan Bapak Ibu pada saat tes tulis dan tes wawancara nantinya bersama para dosen di SIMT ITS untuk dapat kalau saya bisa jadi panitia nih Bapak Ibu untuk mendampingi pada saat pelaksanaan ujian tulis maupun wawancara, dan Bapak Ibu juga bisa bertemu dengan
para dosen di SIMT ITS untuk mengikuti ujian nantinya. Dan semoga kita bersama-sama bisa menjadi keluarga besar di SIMT ITS. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Jangan lupa isi presensinya. Sampai jumpa pada program-program SIMT ITS lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu Bapak Ibu. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas Sampai kehadirannya. jumpa. Terima kasih Bapak Sehat Ibu. selalu.